Anak-anakku sekalian, sebelum nanti menginjak kepada materi yang akan diterangkan oleh Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Jelly ada? Pina? Dawiyah? Fikri? Bibil? Leni? Nabila? Zalfa? Anissa? Risa? Jaskia? Rafa? Ahmad? Jadi semuanya hadir ya? Yang tidak sekolah siapa? Tidak ada yang sekolah? Ya, di kelas 6 hadir semuanya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita menginjak kepada materi yang akan dibahas sekarang, coba kita mengulang yang minggu kemarin pelajaran tentang apa? Materi tentang apa minggu kemarin? Bayar zakat. Zakat. Zakat itu zakat apa saja? Zakat fitrah dan zakat saya kemarin minggu-minggu yang ke-8 sudah dibahas. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari yaitu pelajaran yang kelima. Apa itu pelajaran yang kelima? Keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Jadi ada dua kalimat. Yang pertama keteladanan Rasulullah dan yang kedua keteladanan sahabat. Mungkin Bapak akan menerangkan satu saja ya, itu keteladanan Rasulullah SAW dulu. Ya. Anak-anak sekalian, yang pertama adalah kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. Jadi ada kalimat kejujuran dan kasih sayang. Apa sih kejujuran itu? Kejujuran itu apa? Kejujuran itu tidak berbohong. Jadi jujur itu adalah orang yang tidak berbohong. Ya, apalagi ini kejujurannya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beda jujurnya kita dan jujurnya Nabi. Kalau kita mah terkadang suka jujur, terkadang suka bohong. Siapa? Kita. Tetapi kita walaupun sebagai manusia yang amat sangat lemah, bahkan dikatakan terkadang kita suka jujur, terkadang kita suka bohong, namanya juga manusia. Tetapi kita harus bisa meneladani kejujurannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Amin. Apa? Al-Amin. Tahu nggak apa itu arti dari Al-Amin? Apa? Terpercaya, orang yang terpercaya. Berarti di sini Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang terpercaya. Di sini ada cerita, bukan cerita ya, materi. Kalian tentunya sudah mempelajari kisah 25 nabi. Nabi Muhammad SAW pasti disebut sebagai nabi berapa? 25 ya, atau nabi terakhir. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah menjadi apa? Anak yatim ya. Oleh sebab itu beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik dan mencintai anak yatim. Nah, di samping itu Nabi Muhammad SAW terkenal sangat apa? Sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi apa? Menjadi Rasul. Nah, jadi Nabi itu sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, jadi sikap kejujurannya sudah nampak ya, sudah terlihat. Pada usia remaja beliau diminta bantuan oleh pamannya. Siapa pamannya? Siapa pamannya? Siapa yang tahu? Siapa paman Nabi? Abu Thalib.
untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Jadi pada usia remaja Nabi itu diminta bantuan oleh pamannya itu untuk membawa barang dagangan. Siti Khadijah itu yang menjadi apanya? Istrinya. Istri siapa? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lanjut ya. Apalagi pada usia 35 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk apa? Memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Pada akhirnya mereka sepakat apa? Menunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Apalagi beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Nah, ini merupakan jalan apa? Keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah, tidak berselisih, tidak berkelahi, gitu ya, tidak saling membunuh. Sejak saat itu beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau sehingga beliau diberi gelar apa? Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Terpercaya. Orang yang dapat dipercaya. Buat kita sebagai siswa apa? Wajib atau harus meneladani sikap jujur siapa? Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Siapa yang bisa jawab? Apa bisa jawab? Misalnya jujur apa? Coba. Jika orang tua kita minta bantuan untuk membeli sabun mandi di warung. Ya, terus ada sisa uang pembelian, uang itu harus dikembalikan kepada orang tuanya. ya, terus Percayalah, anak yang jujur pasti disayangi teman-teman, guru dan orang tua. nah, ini contoh meneladani sifat jujur. Jadi dalam kata Rafa tadi bagus Rafa ya. Jadi contoh jujur itu jika orang tua kita minta bantuan untuk membeli sabun mandi di warung. Tadi contoh kan udah dicontohkan tadi ya. Ada sisa uang jajan. Berarti uang jajan itu harus diapakan? Kembalikan. Kepada siapa? Orang tua. Orang tua. Karena apa? Kalau kita setelah meneladani sifat jujur, yakin, percayalah, anak yang jujur itu pasti disayangi teman-teman, guru dan orang tua. Jadi gini, kalau kalian anaknya baik, anaknya jujur, yang pertama Allah sayang kepada kita, yang kedua orang tua sayang kepada kita, teman kita pun sayang kepada kita, menghargai kita karena apa? Sikap kita yang jujur, tidak berbohong, tidak berbohong sama sini, tidak berbohong sama sana, tidak berbohong sana sini. Yang akhirnya kalau kita misalkan berbohong, yakin, jangankan teman kita, jangankan guru kita, bahkan orang tua kita pun, ayah dan ibu pun, kalau melihat tingkah kita tidak jujur, yakin orang tua akan merasa kecewa kepada kita melihat tingkah kita yang mengecewakan kepada siapa? Kepada orang tua, kepada guru kita, kepada teman-teman kita, bahkan kepada siapapun. Kalau melihat orang yang kita jujur akan benci kepada siapa? Kepada kita. Inilah contoh meneladani sifat jujur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ya.
Ya. Yang kedua, kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap siapa? Anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Nah, jadi Nabi itu, ya, selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah pun apa? Sayang terhadap keluarga dan orang-orang yang di mana? Di sekitarnya. Berarti sayang terhadap orang tua, bahkan sayang terhadap anak, apalagi anaknya anak yatim. Jadi kalau kita misalkan punya saudara, punya tetangga, punya siapa saja, kebetulan anak itu anak yatim. Anak yatim itu anak yang apa? Anak yatim itu anak yang tidak punya ayah, ya. Kalau anak piatu, anak yang tidak punya ibu. Ada lagi anak yatim piatu, gak punya ayah, gak punya ibu. Teman kita misalkan kalau ada yang anak yatim, kasihani oleh kita. Bagaimana bentuk kasihaninya ya? Minimalnya kita ya sekemampuan kita. Ada yang anak yatim di sini ada? Siapa? Oh iya, Bibi ya. Jelly sama Ahmad ya. Ini teman kita ya. Kata Nabi kepada anak yatim itu tidak boleh bentak-bentak, kalau enggak bentak kena, tidak boleh begini. Ke anak yatim sebenarnya disunatkan mengusap keningnya, rambutnya diusap. Bagaimana yang punya kerudung pakai kerudung usap aja di kepala, minimalnya kepala ya, jangan begini. Sabar ya Pak. Pertama Pak, tapi jangan ini kepalanya disayang gitu. Sayang di situ bukan sayang apa-apa ya, ada teman kita di spot, apalagi ya maaf Dili ya, baru kemarin ditinggalkan oleh orang tuanya. Doakan oleh kita semoga almarhum dilapangkan di dalam kuburnya, amin. Dan semoga keluarga yang ditinggalkannya baik mamahnya termasuk Dili dan sama tetehnya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa sih harus sayang kepada anak yatim? Karena yatim yang yang tidak punya ayah, kan peran ayah apa? Nah, untuk mencari nafkah, ya, untuk mencari nafkah, karena jantungnya di keluarga itu adalah siapa? Seorang ayah. Walaupun mungkin ada yang mencari nafkah itu istrinya, mungkin ada yang mencari nafkah itu anaknya. Berbagai faktor, orang tuanya sudah tua renta mengakibatkan tenaganya berkurang, ya. Intinya untuk mengangkat keluarga mencari nafkah, anaknya bekerja di sana, bekerja di sini, menjadi apa yang kalau bahasa ininya menjadi tulang punggung. Jadi tulang punggung itu maksudnya bukan mencari tulang yang ada di punggung, maksudnya mencari keuangan untuk keluarga. Apalagi kan yang punya keluarganya banyak ya, orang tuanya sudah tua renta, punya adik masih kecil-kecil kan, itu perlu biaya. Makanya betul kata Nabi harus sayang terhadap anak yatim. Di sini Nabi juga ya, selain Nabi memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Nabi pun sayang terhadap apanya? Keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Malahan ya pada zaman jahiliyah, apa zaman jahiliyah teh? Zaman bodohan ya. Zaman jahiliyah, jadi penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Jadi zaman jahiliyah mah, jadi kalau setiap bayi lahir perempuan itu dibunuh, ya, dibunuh di ruang, dikubur hidup-hidup, ruang kerepes namanya. Nah, diangkat oleh Nabi, dimuliakan oleh Nabi. Kalau di zaman Nabi Musa mah setiap bayi apa yang dibunuh? Nah,
bayi laki-laki. Kalau di zaman Nabi kita mah zaman jahiliyah, setiap bayi perempuan, anak perempuan itu masya Allah tidak dihargai oleh zaman jahiliyah, tetapi oleh Nabi di apa? Dimuliakan. Namun Nabi Muhammad justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Itu ini cucunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nih, ada teman Taiwan anak kembar, namanya Hasan dan Husain. Jadi ada yang anak kembar namanya Hasan Husain, itu tafaul terhadap nama cucu Nabi Hasan dan Husain. Jadi anak yang kembar kan pasti mirip-mirip wajahnya, namanya pun mirip. Ada Hana, ada Hani, ada Hanan, ada Hanin. Kalau kembarnya misalkan cewek, Hana sama Hani. Kalau misalkan kembarnya cewek sama cowok, namanya Hana dan Hanin gitu. Ada itu. Bagaimana kalau Roma yang kembar anak namanya siapa? Nabi Muhammad mencium cucunya Hasan bin Ali. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka. Mendengar hal itu Rasulullah memandang Aqra lalu bersabda, barang siapa tidak mau berbalas kasih maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih. Nah, jadi kalau kita ingin dibelas kasih oleh orang, bahkan oleh Allah, maka kita harus berbelas kasih kepada setiap orang. Contoh, mana contoh berbelas kasih? Kita punya uang jajan lebih, baik di sekolah ataupun di pengajian. Ya, wah teman-teman teh, terus di jajan-jajan, kata bibir teh, nih anak-anak teman-teman silakan jajan. Terima kasih dia. Awas jangan sampai ada perkataan silakan jajan ya. Ini masing-masing nggak boleh. Silahkan. Oh, Bil baik banget sih. Ya, kebetulan Bil punya rezeki lebih, ada rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan. Oh, Bil mau ngambil apa? Saya mau ngambil es. Oh, Jeli mau ngambil apa? Saya mau ngambil es toyobo misalnya. Esa mau ngambil apa? Jadi intinya Bibil berbalas kasih kepada siapa? Kepada teman-teman. Nanti suatu saat berbalas kasih kita akan dibalas oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya gitu ya. Untuk yang nomor 2, kita untuk meneladani sikap Nabi kasih sayang itu, kita harus kasih sayang kepada sesama, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sekitarnya, siapa saja, baik tetangga kita. Kalau tetangga kita misalkan orang yang tidak punya, misalkan teman kita orang yang tidak punya, lihat kelihatannya teman kita misalkan kok baru 2 lesi, misalkan kok diam aja sih, orang lain mah pada jajan, pas ditanya kenapa sih kamu diam-diam baik sih, saya enggak, ini enggak punya uang jajan atuh, enggak punya uang. Nah, berarti sikap kita apa? Memberinya. Oh ya tuh, sekarang mah jangan bawa aja ya, kamu ini ada uang. Oh ini apa uang ya, jajan ya. Terima kasih ya. Berarti kita sudah berbuat apa? Berbuat baik, berbuat kebaikan kepada teman. Dapat dipahami? Dapat dipahami tidak? Dapat dipahami? Dapat. Lanjut, yang nomor 3, kepedulian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap lingkungan. Kepedulian itu apa sih? Apa? Peduli. Kalau bahasa ininya peduli apa? Simpati. Jadi simpati itu bukan kartu saja ya. Simpati apa lagi?
depan dari Rasulullah bukan hanya pada ibadah. Jadi orang itu kita ini peduli terhadap lingkungan. Lingkungan itu apa? Ya lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan apa yang di BPA. Berarti intinya yang namanya lingkungan itu kita harus rajin apa? Beres ya. Mana perilaku beliau Nabi? Yang pertama, Nabi Muhammad sangat hemat dalam menggunakan air. Kalau kita mandi, awas, mentang-mentang air banyak, air sabak mau habis, berarti itu pernah. Siapa yang pernah? Saking banyak cair, jadi mandinya bukan pakai gayung, turun karena bak. Itu pemborosan ya. Apalagi kan sekarang air sering apa namanya? Mati, sering saat. Ya, itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Tahu wudu? Wudu itu kan pakai gayung. Jadi kan satu gayung itu bisa digunakan untuk beberapa bagian. Contoh, buat 3 kali kan, itu. Habis kan, berarti satu gayung bisa dipakai wudu untuk apa namanya air ke hidung, langsung apa? Buka. Berapa kali? 3 kali ya. Masih ada sisa. Untuk menghemat. Kalau boros bagaimana? Oh, sagayung. Akhirnya air habis. Jadi tidak boleh kok. Begitu ya. Nabi pun begitu. Yang kedua, yang B, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Wah, awas. Karena contohnya, kalau misalkan di depan rumah kita ada pepohonan, yang mana pepohonan itu tujuannya untuk apa namanya? Untuk berteduh. Pohon yang rindang. Apa? Jangan mentang-mentang pohon itu misalkan banyak ulatnya, gampang ulatnya disemprot aja. Karena manfaatnya luar biasa. Mungkin kita bisa berteduh di bawah pohon tersebut. Apalagi misalkan kita main, contoh ke Cipondo, banyak misalkan di pinggir-pinggir banyak pepohonan, dirusak oleh kita teh. Itu tidak boleh itu. Apalagi misalkan ini merusak di muka bumi ini banyak. Seperti misalkan kita lihat pemandangan atau misalkan lihat lingkungan orang lain indah, dirusak oleh kita, dibayatakeun. Itu tidak boleh, apalagi merusak lingkungan. Contoh penebangan pohon ya, penebangan pohon berkeliaran di mana-mana yang mengakibatkan dampak kerusakan bumi itu apa? Yang pertama banjir bandang, yang kedua longsor, yang ketiga gempa bumi. Akibat apa? Pepohonan yang ditebang mengakibatkan terjadilah bencana di mana-mana. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 terakhir ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Pembawa rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat. Siapa yang tahu apa artinya rahmat? Rahmat dan kasihnya hanyalah untukmu, kuharapkan jua kepadaku ya Rasulullah. Ayah, lagunya ada. Rahmat itu apa? Rahmat itu adalah apa? Kasih sayang. Ya. Makanya dalam Bismillah ada Rahman dan Rahim. Sifatnya Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, dan sifatnya Allah Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, tak pilih kasih, maha penyayang, tak pandang sayang. Gitu saya ya teh. Nah ini maksudnya ini. Jadi
Masya Allah, Nabi mah pembawa rahmat bagi alam semesta, termasuk kita. Bahkan bukan untuk kita sebagai muslim, orang lain pun yang bukan muslim berbagi kasih sayang oleh siapa? Dari Nabi Muhammad SAW itu ya kepada manusia yang ada di muka bumi ini. Anak-anak, tahukah kalian Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai rahmatan lil alamin, atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Tentunya kalian ingin tahu lebih jauh apa tujuan Nabi Muhammad berdakwah. Siapa yang tahu? Apa tujuan Nabi Muhammad berdakwah? Tujuannya apa? Mengubah keadaan masyarakat dan berubah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid. Nah, kata apa tujuan dakwah Nabi itu adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid. Maksudnya agama siapa? Agama kita, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Esa itu apa? Esa itu satu. Satu itu Esa. Esa itu satu. Siapa yang Esa? Siapa yang satu? Allah Subhanahu wa taala. Yang dibawa oleh siapa? Berdakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu ya, selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemuliaan akidah dan selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati apa? Siapa yang tahu? Apa saja sifat terpuji yang dapat kita cermati? Apa? Ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah adalah beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang atau muhajirin dan kaum ansor, sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Jadi visi Nabi itu untuk mendamaikan umat, bukan untuk apa? Bukan untuk berselisih umat. Jadi Nabi itu diciptakan oleh Allah itu untuk menjadi rahmat kasih sayang bagi alam semesta. Jadi Nabi itu tatkala hijrah, jadi suasananya sejuk, aman, damai, tentram, ya, tidak berselisih paham dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh akhlaknya Nabi, itu untuk menenangkan umat, untuk mensejahterakan umat, apalagi menanamkan dalam dirinya supaya pikirannya dan hatinya tetap tenang, tetap terjaga. Hanya Nabi diberi gelar rahmatan lil alamin, jadi rahmat, jadi kasih sayang untuk alam semesta. Nah, kita sebagai siswa-siswi ya SD, kita harus meneladani itu apa? Mencontoh siapa? Mencontoh sikap dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal menjadi contoh kasih sayang, ya, sifat sayang. Kesimpulannya untuk pertemuan kita pagi hari ini, yang pertama kita harus meneladani sifat Nabi itu al-amin atau kejujuran. Kita hidup harus jujur, tidak boleh banyak berbohong. Yang kedua, selain Nabi memiliki sifat dalam perdagangan dan bergaul, Rasulullah pun sayang terhadap siapanya? Keluarganya, apalagi orang tuanya dan masyarakat. Yang ketiga, Nabi memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Bagaimana sikap kita untuk meneladani? Yang pertama, kita tidak boleh boros dalam hal menggunakan air.
Yang kedua, kita tidak boleh melakukan kerusakan di mana? Di muka bumi. Dan yang keempat, kita harus meneladani sifat Nabi sebagai pembawa rahmat. Kita sebagai siswa harus meneladani sifat Nabi, berbalas kasih kepada orang yang membalas kasih kepada kita. Intinya pada pertemuan kali ini semoga kita bisa meneladani sifat-sifat Nabi yang barusan oleh Bapak dijelaskan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin untuk pembahasan hari ini pada pagi hari ini cukup sekian ya. Ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Mengerti? Nah, mungkin dari Bapak cukup sekian. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kalau untuk minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan pada pagi hari ini, itu kepemimpinan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat dipahami? Sebelum tutup, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum pulang, coba dipimpin lagi oleh KM untuk berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.